Siapa yang hijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratul lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدلق ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPRD Maluku Utara, Bapak Abu Bakar Abdullah, ya, Bapak Ketua Perkumpulan Jawa, ya, Sufifi, Bapak Ketua Panitia, dan semua yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin wal hadirat yang semua hadir di Masjid Arafah ini, ya, semoga semuanya dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, ya, diberikan kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, kita bisa menghirup, ya, nafas, masih panjang umur sampai usia 1445 ini, ya, kita masuk 1445 Hijriah dari hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti bertambah satu tahun umur kita, diberikan kesempatan lagi, ya, untuk beramal soleh, meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, ya, tinggal diisi saja, ya. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan dan kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha. Kalau kamu menghitung satu nikmat Allah saja, tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Nikmat Allah isim mufrad, kalau dalam bahasa Arab itu kata tunggal. Satu nikmat Allah yang nggak bisa dihitung. Ini nafas nih, dari bayi sampai sekarang kita dewasa, sampai besok nanti kita meninggal, dikasih oksigen gratis. Ya Allah, nikmat. Dijadikan kita sebagai manusia ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baik bentuk. Udah paling bagus. Sebuah nikmat lagi. Karena itu hak prerogatif Allah. Allah boleh jadikan kita sebagai manusia, boleh Allah ciptakan sebagai hewan, boleh Allah ciptakan sebagai batu, pohon, dan boleh juga Allah tidak menciptakan kita. Hak prerogatif Allah. Dijadikan manusia, alhamdulillah. Lebih tinggi dari itu, kita dijadikan sebagai muslimin, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar, ya. Nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam wal iman, ya. Busyra lana ma'syarul Islam, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli akramal umami.
Itu Imam Busiri dalam bait burdahnya, Busyra lana ma'asyar Islam, sungguh kabar gembira buat kita sekalian muslimin. Inna lana ruknan ghairu munhadimi, kita mempunyai tiang kokoh yang tidak pernah hancur. Lamma da'ana Allah li ta'atihi, ketika Allah mengajak kita untuk taat kepadanya. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Kunna akramal umami, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Jadi manusia yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur menjadi umatnya, di mana para nabi ingin menjadi umatnya Rasul. Nabi Musa mohon sama Allah kalau bisa dijadikan umatnya Rasul. Bahkan seluruh nabi mohon kepada Allah kalau bisa dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dikabul kecuali Nabi Isa alaihissalam. Di akhir zaman beliau akan turun dari langit, dari surga, dan akan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah memohon, tidak pernah meminta, ditentukan, ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah ja'alana min ummatil Islam. Alhamdulillah allazi ja'alana min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa setiap hari kalimat segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku dari orang muslimin, dari umatnya Rasulullah. Paling kurang 3 kali sehari. Baca itu. Itu anjuran para ulama sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Ini begitu banyak nikmat, udah nggak bisa dihitung. Ya, satu aja nggak akan mampu. Bagaimana ini? Segini banyak nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat bisa kumpul. Ya, al-ijtima'ur rahmah wal iftiraq adab. Kita bisa kumpul sebuah rahmat dari Allah. Kalau kita berpecah belah, azab, siksa. Ya, nikmat bisa kumpul. Apa sih kalimat syukur yang sering kita ucapkan? Kita selalu menyatakan syukur, alhamdulillah. Apa sebenarnya syukur itu? Ulama menyatakan, mendefinisikan syukur itu sarful abdi jami'a ma an'ama Allah alaih fima khuliqa li ajlih. Penggunaan nikmat, aset yang Allah berikan kepada kita, untuk apa nikmat tersebut, untuk apa aset itu diciptakan. Ini dari ujung rambut dan ujung kaki nikmat semua nih. Dikasih mata bisa lihat. Untuk apa mata? Bu, buat apa mata? Melihat apa? Melihat yang halal, membaca Al-Quranul Karim, membaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca buku yang bagus, melihat pemandangan yang indah, tadabbur alam, melihat beliau. Ini kita di surga ini. Ada gunung, ada laut. Alhamdulillah. Ini baru mata nih. Ketika mata ini digunakan untuk nikmat yang halal, maka mata ini sedang bersyukur. Ketika mata ini digunakan, maaf, untuk melihat yang maksiat, memandang muslimin dengan pandangan sinis, memandang dengan pandangan hina, merendahkan, melihat video porno, melihat aurat muslimin, melihat aurat orang lain yang tidak halal, maka ketika itu mata sedang kufur. Jadi kebalikan syukur adalah kufur. Allah nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Wala in kafartum, tetapi jika kalian mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku amat pedih. Na'udzubillahi min astaghfirullah. Astaghfirullah min qawli wa fi'li wa nazari wa sam'i wa niyati ya haq unsurni al haq. Itu sebagian istighfarnya para ulama. Astaghfirullah, ya Allah, aku minta ampun dari ucapanku. Astaghfirullah min nazari, saya minta ampun dari pandangan saya, dari tingkah laku saya, dari ucapan saya, dari pendengaran saya. Ini perlu istighfar tiap hari, ya. Ini ungkapan syukur. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur juga pada malam hari ini bisa hadir, diundang ya oleh panitia, oleh Bapak Aka, ya, bisa mengisi tahun baru Islam 1445 Hijriah. Walaupun ini udah tanggal 7 nih Pak, ya, udah malam 7 Muharram, ya, nggak apa-apa. Perayaan tahun baru ini yang penting masih baru-baru, masih 10 Muharram masih boleh deh, ya enggak? Ini masuk kategori firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar. Sebagian ulama menyatakan fajar di sini adalah fajar 1 Muharram. Wa layalin 'ashr, dan 10 malam selanjutnya. Nah, ini kita masih masuk hari-hari mulia, ya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mendapatkan surat, belum ada tanggalan. Maka dikumpulkanlah para sahabat Nabi, ya, diminta ide-idenya, dari mana kita menentukan tahun Islam. Maka diambillah pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berpendapat, bagaimana kalau kita tentukan tahun Islam dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diputuskanlah dari hijrahnya Rasulullah, ya. Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah tahun 53 atau 52, usia 52 tahun hijrah ke Madinah. Sebuah perjalanan yang luar biasa, ya. Ada nilai-nilai kepahlawanan, perjuangan, ya. Maka Rasulullah melihat sahabat-sahabat ini ketika mau hijrah, ada yang tujuannya mau kawin di Madinah, ada yang tujuannya untuk berniaga, mau dagang di kota Madinah. Maka Rasul tegaskan dalam sebuah hadis, Rasul melihat ini, Rasul tahu apa yang ada di hati kita semua. Rasul lihat. Faqala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu karena niat. Maka tahun baru ini yang pertama kita perbaiki adalah niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan pahala tergantung kadar niatnya. Jadi niat itu ada kualitasnya. Kita contohnya nih, malam ini hadir tahun baru mau apa? Kalau niatnya cuma mau nonton doang, pengen tahu aja, faduli, pengen tahu, ya, fudul kalau bahasa Arabnya, ya, nggak dapat apa-apa, ya. Tapi kalau niat, saya niat mau silaturahmi, saya mau dengar tausiah, saya mau dengar Al-Quran, saya mau dengar tausiah, saya mau iktikaf di masjid, dapat pahala. Jadi masing-masing tergantung niat. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama salafun saleh menekankan supaya kita memperbanyak amal soleh,
supaya kita niat soleh yang sebanyak mungkin. Besok bangun pagi-pagi Bu, niat, saya mau berbuat baik, saya mau kerja, saya mau senyum, saya mau bantu suami saya mau menolong orang, amar ma'ruf. Semakin banyak kita niat, semakin kualitas nilai pahalanya lebih banyak, lebih berkualitas. Kita udah bingung nih, mau niat apa lagi nih? Wa ma nawa salafuna salih, dan saya niat sebagaimana niatnya para ulama-ulama salafun salih. Begitu. Itu cara niat, ya. Nanti macam-macam itu ada. Al Habib Ali bin Abu Bakar Sakar mengarang buku namanya Kitabun Niat. Niat bikin rumah, niat bikin sumur, niat nak kawin, niat, wah ada semua. Dan setiap pagi kita harus niat baik. Mau tidur niat mau tahajud, mau witir, mau sholat subuh, harus ditanamkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena untuk dunia yang dia ingin dapatkan atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka sebatas itulah dia dapat. Hijrah karena dunia, ingin dapat dunia, dapat dunia. Ingin dapat jodoh, hanya dapat jodoh. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasul, dia dapatkan semuanya. Harta dia dapat, jodoh dapat, dan pahala dari sisi Allah juga dia dapat. Nah, ini yang perlu kita sadari, ya. Jadi momen tahun baru Islam, mari kita perbaiki niat dan hijrah yang sesungguhnya. Bukan hanya pindah tempat. Kita dianjurkan pindah. Setiap daerah yang tidak mendukung kita menjadi orang baik, tidak kondusif, kita dianjurkan pindah, keluar dari situ. Cari daerah bi'ah, sebuah lingkungan yang membuat kita jadi baik. Karena pengaruh lingkungan itu sangat dahsyat, ya. Kalau lingkungan baik, walaupun kita tidak baik, asalnya bukan orang baik, terbawa baik. Tapi kalau kita masuk di lingkungan jahat, walaupun kita baik asalnya, bisa ke bawah jahat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini pengaruh lingkungan. Insyaallah ini Sufifi jadi ibu kota yang baik, lingkungan yang baik, ya, terutama di PRD ini, masjid, masya Allah, ada masjid Suful Khairat, kelihatan indah ini. Tinggal diisi yang bagus, diniatkan yang baik, dikualitaskan. Insya Allah lebih baik dan lebih baik lagi. Rasulullah tahun ke-8 atau ke-9 Hijriah merebut kembali kota Mekah. Kota Mekah direbut. Nabi Muhammad dengan pasukannya 10.000 sudah kuat, ya. Sudah jadi negara Madinah. Orang-orang ketakutan itu musuh-musuhnya Rasulullah, ya. Rasul nyatakan, man dakhala baitul haram fahuwa amin, man dakhala bait Abu Sufyan fahuwa amin, man galakal bab wan nafidha fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Masuk rumah Abu Sufyan, aman. Menutup rumah dan jendelanya, aman. Rasulullah menunduk. Dikiranya mereka ini Rasulullah akan membalas dendam. Rasulullah nyatakan, wa antumut thalaqa, kalian bebas, kalian aman. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Rasul nyatakan, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi kalau sudah terbuka. Nah, ini kalau udah aman, udah tidak usah hijrah lagi. Ya, alhamdulillah kalau sudah lingkungannya bagus, nggak perlu hijrah lagi. Tinggal apa? Hijrah hati, hijrah amal. Makanya Rasulullah nyatakan dalam sebuah hadis,
Al-muhajir man hajar su. Orang hijrah yang sesungguhnya adalah yang berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju taat, dari bid'ah menuju sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi hijrah. Ya. Perjuangan hijrah luar biasa. Kapan Beb terjadinya hijrah? Hijrah terjadi, jadi orang-orang yang hijrah itu ketika Rasulullah mau hijrah didengar oleh orang-orang kafir. Ada 40 suku mengutus masing-masing pemuda yang paling kuat. Mereka sepakat mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar Rasulullah Muhammad bin Abdullah mau hijrah. Keluarlah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Diperintahkanlah Ali bin Abi Thalib untuk menunggu di kamar, di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua-duanya perjuangan nih. Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah, Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi hari Rabu terakhir bulan Safar. Kamis sudah tanggal 1 Rabiul Awal. Jumat 2, Sabtu 3. Sabtu, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin 12 Rabiul Awal Rasulullah tiba di kota Madinah. Singgah di Gua Thur 3 malam, lalu melanjutkan perjalanan. Rasulullah keluar dari rumahnya, membaca surat Yasin. Yasin wal Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah baca, lempar kerikil. Tertidur semuanya itu 40 orang. Rasulullah keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba iblis yang saat itu menyerupai manusia membangunkan mereka. Bangun, Muhammad telah jalan, telah hijrah. Didobraklah kamarnya Rasulullah SAW. Ketika didobrak oleh 40 pemuda ini, dibuka itu selimut Yaman, selimut hijau. Aku bukan Muhammad, aku Ali bin Abi Thalib. Allahumma shalli ala Muhammad. Ali muridnya Rasulullah, murid setianya Rasulullah. Dia tahu perintah gurunya tidak akan membahayakan dirinya. Tidak disentuh, mereka tidak sentuh, karena yang mereka cari adalah Nabi Muhammad. Mana Muhammad? Muhammad sudah hijrah. Dikejarlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau lewat sebuah daerah, sebuah jalan, itu tempat itu jadi harum. Lihat Maulid Diba, baca. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Nabi Muhammad kalau jalan di sebuah jalanan, harum semerbak itu jalanan. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu ayyaman wa in taghayyab. Kalau duduk di majlis, sebuah majlis, harumnya tidak hilang berhari-hari walaupun beliau sudah tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang-orang kafir Quraisy tahu jejaknya Nabi Muhammad dari mana? Dari baunya ini. Muhammad lewat sini. Dikejar, kejar sampai di Gua Thur. Ya, sahabat itu kafir-kafir yang mau mengejar dengan kuda, itu kudanya terperosok. Setiap mau mengejar lagi, terperosok. Ditelusuri itu bau harum itu. Sampai di gua. Sampai mau masuk di gua, laba-laba menutupi gua tersebut. Burung bertengker. Ya, hamamah, burung merpati, mengeram telurnya dengan tenang.
seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak ada manusia. Kenapa? Karena mereka tahu, pohon-pohonan, binatang tahu ini kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itu diumpamakan, diceritakan ahli sejarah, seandainya orang-orang kafir Quraisy itu merengkuk sedikit, terlihat itu kakinya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Rasulullah. Diabadikan dalam Al-Quran, idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika keduanya di dalam gua, ketika bertemannya berkata kepada Rasulullah, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan bersedih, jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Aman, mereka keluar dalam perlindungan Allah. Allah, Rasulullah manusia paling yakin sama Allah, tidak pernah takut. Ya, itu tandanya orang mukmin, tandanya orang alim, tandanya orang wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada sedih, tidak ada gundah gulana, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya, pimpinannya para wali, pimpinannya para rasul, pimpinannya orang bertakwa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rasulullah lanjutkan perjalanan sampai di Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, thaniyatil wada adalah sebuah tempat di ujung Madinah. Jadi ini Mekah, ini Madinah, ini thaniyatul wada dari belakangnya kota Madinah. Jadi strategi itu, ikhtiarnya Rasulullah. Muter. Jalannya bukan jalan yang umum, jalan dia membawa namanya Abdullah bin Uraikid, seorang Nasrani. Saat itu dia yang tahu jalan. Jadi perjuangan ini, perjuangan hijrah bukan hanya biasanya muslimin. Ada seorang Nasrani yang belum masuk Islam saat itu. Nabi terakhir dari masuk Islam. Abdullah bin Uraikid namanya. Ketika masuk kota Madinah dari belakang, disambutlah oleh orang-orang Madinah, oleh sahabiah. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Tala'al badru, telah terbit bulan alaina kepada kami min thaniyatil wada, dari daerah thaniyatil wada. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur. Ma da'a lillahi da, semenjak beliau mengajak kita kepada kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sahabat hijrah yang sesungguhnya tadi hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Tadi sudah disampaikan juga oleh ketua panitia. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih." Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Hari ini lebih baik. Ya. Kemarin belum sholat, sekarang udah sholat, alhamdulillah. Dulu sholatnya masih sendiri, sekarang sudah berjamaah, alhamdulillah. Dulu masih sholat wajib doang yang dikerjakan, sekarang udah sholat sunnah. Qobliyah dibikin, ba'diyah dibikin, duha dibikin, tahajud dibikin, witir. Waduh, ini baru, ini namanya orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Insya Allah besok-besok lebih baik daripada hari ini. Hadza orang beruntung. Ya. Wa man yaumuhu ka'amsi fa huwa maqbun, kata Nabi. Tapi kalau hari ini sama saja dengan kemarin, maqbun. Kenapa? Tambah umur tidak ada tambahan amal. Tambah umur tidak ada tambahan ilmu. Tambah umur tidak ada tambahan kebaikan, tidak ada tambahan akhlak, tidak ada tambahan keikhlasan dan lain-lain. Maka makbul, orang tersebut tertipu.
jalan di tempat, lari di tempat, nggak ada bedanya, tertipu. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, ada lagi, wa man yaumu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia ada orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang dimurkai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah, kita berlindung tuh, ya. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan ustaz. Oh, dulu preman, dulu nakal, dulu suka nyekek apa botol seandainya, contoh ini sih. Tapi sekarang udah baik, alhamdulillah. Udah mulai belajar ngaji, udah sholat. Nah, ini baik. Syukur-syukur kalau anak-anak seperti tadi itu, udah dari kecil sudah belajar ngaji, udah ditahuin, dikenalkan tentang sholat, sudah dikenalkan tentang tauhid, akidah yang benar, fikih yang benar, akhlak yang benar. Tumbuh nasya fi bi'ah hasanah, tumbuh dalam lingkungan yang baik. Nah, ini lebih baik lagi. Jadi orang macam-macam ya. Ada yang dulunya bajingan, sekarang baik. Itu kan finishnya. Jadi husnul khotimah itu dinilai akhirnya, bukan di awalnya. Nah, yang bagus, awalnya bagus, tengahnya bagus, tinggal akhirnya bagus dan lebih bagus. Nah, ini husnul khotimah juga bertingkat-tingkat. Ya. Dulu di Solo itu ada namanya Habib Abdul Qadir As-Segaf. Ya, sering tuh dengar qasidannya Habib apa? Habib AA. Hah? Siapa tuh yang As-Segaf yang di Solo tuh? Habib apa Syekh? Ya, Habib Syekh bin Abdul Qadir, bapaknya itu namanya Abdul Qadir. Imam Masjid As-Segaf di Solo. Di Solo ada Masjid As-Segaf namanya. Ya, semua orang jenazah kalau meninggal dikubur di masjid, disolatkan di masjid itu dari zaman dahulu kala. Ya, 1400-an, 1940 sekian. Sampai sekarang. Itu imamnya adalah ayahnya Habib Syekh, namanya Habib Abdul Qadir. Mendapatkan titel husnul khotimah yang luar biasa. Seorang wali min auliyaillah. Beliau sudah pamit sama keluarganya, rapi, saya mau berjalan jauh. Lalu beliau nyatakan sama Habib Najib, ada seorang ulama juga di Solo, dia bilang, nanti kalau saya maju terjadi sesuatu, kamu gantikan saya jadi imam, maju. Ini apa nih maksudnya nih? Ya. Ketika beliau mulai takbiratul ihram, beliau jadi imam. Usolli fardhu Jumat, rakaat imam, Allahu Akbar. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau dalam bacaan Qur'annya nangis. Nangis. Sedih semua jamaah yang mendengarkan lantunan bacaan beliau menangis. Begitu juga di rakaat yang kedua. Di rakaat yang terakhir, di waktu sujud terakhir, beliau tidak bangun-bangun. Lama. Habib Najib sadar, oh tadi nih saya dapat pesan kalau terjadi sesuatu maju jadi gantikan. Beliau maju ke depan lalu melanjutkan imam, bangun Allahu Akbar, lanjutkan at-tahiyat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini jenazah jatuh, sudah meninggal dalam keadaan sholat hari Jumat, pas ngimamin sholat Jumat, sujud terakhir Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini husnul khotimah yang kita cari. Saya sih yang penting husnul khotimah, masuk surga asal di pinggiran juga nggak apa-apa. Ini cita-cita kecil, rendah ini. Siti Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Rasulullah, idza sa'alta fas'alul jannatil firdausil a'la. Wahai Aisyah, wahai istriku, kalau minta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Nggak tanggung-tanggung. Minta husnul khotimah, husnul khotimah yang betul-betul. Jadi orang soleh. Nah, ini insya Allah generasi-generasi anak-anak kita ini kalau bisa pada hafal Quran. Udah hafal Quran, diajarkan kepada pesantren yang mengajarkan tafsir Al-Quran yang benar. Karena kita sekarang ini masya Allah di mana-mana tumbuh, ya. Di sana ada tahfidz Quran, di sana tumbuh. Cuma nanti diselewengkan pemahamannya. Nauzubillahi min dzalik.
ini nggak boleh syirik, ini bid'ah, sedikit-sedikit haram, ini kafir. Nah, ini nggak boleh. Ya. Islam agama rahmatan lil alamin, agama innovation, memberikan bid'ah hasanah, membolehkan orang ini penemuan yang bagus yang mendukung agama. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ajri syai'. Rasul menganjurkan orang bersedekah. Tiba-tiba ada satu sahabat membuntal baju-bajunya, membawa, ya Rasulullah, aku ini sedekahkan untuk fuqara wal masakin. Ketika beliau mencontohkan, orang-orang yang lain ikut, berbondong-bondong ikut nih, bersedekah lagi, yang lain juga ngeluarin, ada yang bawa giwangnya, ada bawa emasnya. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang memberikan contoh dalam Islam sebuah sunnah yang bagus lalu diikuti, maka dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini bulan 3 bulan berturut-turut, dan 1 bulan yang tersendiri yaitu bulan Rajab, ya, sebelum Sya'ban, 2 bulan sebelum Ramadan. Ini dari zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Mereka kalau sedang dalam keadaan berperang lalu masuk salah satu daripada bulan ini, orang berhenti dulu berantemnya, orang berhenti dulu perangnya, pending dulu, nanti kita lanjut bulan depan kalau sudah bukan bulan haram. Kenapa? Mereka tahu kalau mereka melakukan dosa di bulan tersebut, 4 bulan ini langsung turun bala. Mereka tahu. Disebutnya Syahrul Asam, bulan tuli. Disebut juga Syahrul Asab, bulan ditumpahkannya rahmat. Ya. Dengan datangnya Islam dan dengan datangnya Rasulullah, 4 bulan ini tetap mulia. Tapi diberikan lagi Rasulullah bulan yang lebih mulia daripada 4 bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul unzila fil Quran. Bulan yang turunkannya Al-Quran. Tidak ada yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Kalau ada bulan yang mulia setelah Ramadan, yaitu bulan ini, bulan Muharram, ya. Bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Kita beramal soleh di bulan ini, lipat gandakan pahalanya 700 kali lipat, ya. Jadi kita perbanyak nih amal soleh. Apa tuh amal soleh? Sholat, sedekah, puasa, zakat, ya, umroh dan lain-lain yang tidak terbatas. Banyak amal soleh. Senyum juga kalau niat ibadah. Tabassum ala wajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Nolong orang sedekah. Wah, banyak sudah. Tasbih sedekah, alhamdulillah sedekah. Istighfar sedekah, baca Quran. Semuanya pahala. Nah, sebagaimana sebanyak-banyaknya kita amalkan amal soleh, kita hindari dosa-dosa. Kenapa? Dosa pun kalau dilakukan di bulan ini, dosanya berkali lipat. Jadi dalam Islam itu ada namanya keberkahan waktu dan keberkahan tempat. Kalau tempat yang mulia, waktu yang mulia, apalagi gabung itu, dua-duanya ada, maka pahalanya dilipat gandakan. Sholat, contohnya sholat di Mekah, 1 rakaat sholat di Mekah seperti 100.000 rakaat di tempat yang lain. Kenapa? Di Masjidil Haram. Sholat 1 rakaat di Madinah seperti 10.000 rakaat di tempat yang lain. Sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa sama dengan seperti 1.000 rakaat di tempat yang lain. Ada kenapa? Ada keberkahan tempat, kemuliaan tempat. Apalagi hari yang mulia, bulan Ramadan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, hari Jumat, itu hari dilipat gandakan pahala, ya. Nah, ini kita buat kebaikan di bulan haram ini dilipat gandakan pahala. Kalau kita berbuat dosa, dilipat gandakan juga dosa. Maka hati-hati, jaga-jaga akhlak ini, ya. Jaga semuanya ditahan. Kalau bicara yang tidak baik, tahan, ya. Ngomongin orang, tahan. Ngadu domba, tahan, ya. Hasad, iri, dengki, tahan, istighfar, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan.
Apalagi puasa. Kalau bisa puasa nih, ya. Ibu-ibu juga nggak boleh dilarang, Pak. Jadi bapak-bapak nggak boleh larang isi puasa. Seorang perempuan tidak boleh puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Kalau mau puasa Senin Kemis, hari putih, hari hitam, itu harus tanya, suamiku ada hajat tidak besok, saya mau puasa. Kalau kata suaminya, saya tidak ada hajat, silakan kamu puasa. Puasa. Itu puasa yang terulang mingguan atau bulanan. Tapi ini Asyura, Tasu'a terulang hanya setahun sekali. Kita dianjurkan bulan ini puasa hari 10. Besok tepatnya hari Jumat jatuh, itu puasa Asyura. Asyura disunahkan puasa. Ahtasibu ala Allah ayyafirus sanah ma qablah. Aku mengira orang yang puasa hari Asyura bisa menghapus dosa 1 tahun. Jadi dosa kita 1 tahun dihapus sama Allah. Pertama Rasulullah melihat orang puasa Asyura yaitu di Madinah. Ketika Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, lima tasumun hadzal yaum, kenapa kalian puasa di hari ini? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, li'an anjallahu Musa wa agrakal Fir'aun. Kami puasa karena Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihissalam. Nahnu nasum syukran lahu. Kami berpuasa, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah menyatakan, nahnu ahaqqu minkum, kami lebih berhak daripada kalian. Kenapa? Karena kita meyakini Nabi Muhammad dan meyakini juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita yang lebih berhak berpuasa kalau gitu. Dan Rasulullah menyatakan, lain baqitu ila Gabil la azumanat tasi. Seandainya umurku sampai tahun depan, saya pun akan berpuasa tanggal 9. Kenapa Rasulullah ingin puasa hari tanggal 9? Supaya tidak sama Yahudi. Kenapa Rasulullah nyatakan dalam sebuah hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka akan digolongkan kaum tersebut. Dalam ibadah aja nggak boleh, apalagi adat istiadat. Ya, jadi insya Allah nih ibu-ibu pakai jilbab terus ya. Jangan kita lagi pas pengajian, masya Allah, solehah. Besok udah musim joget-joget, musim pemilu, buka itu jilbab, goyang-goyang, nauzubillah, gayanya Yahudi, gayanya Nasrani, nauzubillah min. Nah, man tasyabah. Ibadah aja Nabi Muhammad kalau bisa beda. Mereka puasa hanya 10, kita 9-10. Bahkan sebagian ulama menyatakan kalau bisa 9-10-11. Kamis, Jumat, Sabtu kalau bisa besok nih puasa. Ya. Kenapa? Takut kalau seorang yang menentukan tanggalnya salah, seandainya hari ini belum harusnya masih 9, padahal ya ini tanggal 10 belum masih tanggal 9, karena kita puasa 11 kita selamat juga. Nah ini dianjurkan bagi umat Islam supaya puasa. Ya. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari mulut ikan, dilepaskan. Itu tanggal 10 Asyura. Allah selamatkan lagi siapa? Nabi Nuh dengan bahteranya di Bukit Judi 10 Asyura. Bahkan dalam sebuah hadis menyatakan tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat dan 10 Asyura. Jadi kalau hari Jumat bertepatan 10 Asyura, hati-hati. Tapi insya Allah Jumat besok aman. Ya, belum kiamat karena Nabi Musa belum turun, Nabi Isa belum turun, Dajjal belum ada, Ya'juj wa Ma'juj masih panjang, ya, insya Allah. Tapi Rasul nyatakan dalam hadis tidak terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Dalam riwayat yang lain tidak terjadi kiamat kecuali 10 Asyura. Dan yang membuat sedih kita umat Islam, ya, ketika 10 Asyura tahun 61 Hijriah terbunuh cucunya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali ibn Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW.
putrinya Fatimah Zahra binti Rasul, putranya Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali, dengan keluarganya 70 atau 80 orang dibantai oleh tentara Bani Umayyah saat itu. 3.000 tentara, ada yang menyatakan 30.000 tentara, membantai 80 orang yang lemah, laki-laki, anak-anak, perempuan sedikit, dibantai dengan ini. Tragedi Karbala yang sangat menyedihkan. Itu terjadi 10 Asyura. Dan kalau kita bicara Asyura, tidak mengenal sunnah Syiah, karena Sayyidina Husain milik umat Islam, bukan milik orang Syiah saja, bukan milik orang sunnah saja. Yang kita mengaku umatnya Rasulullah, kita memiliki Asyura. Ya. Makanya ada zikir diajarkan. Kalau 10 Asyura baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau paling kurang 70 kali. Siapa membaca zikir tersebut di 10 Asyura, selamat sepanjang tahun. Puasa begitu juga. Disunahkan 10 Asyura tausiah alal iyal, memberikan keluasan kepada keluarga. Istri kasih hadiah sama suami, suami kasih hadiah sama istri, anak kasih hadiah sama orang tua kasih hadiah sama anak. Tausiah. Yang biasa makanannya ngafi, kalau bisa ayam, kalau bisa kambing, makanan enak. Sahur, kalau puasanya sahurnya bagus, bukannya kasih hadiah. Dan ada jaminan itu, siapa yang memberikan keluasan di hari Asyura, Allah gampangkan, Allah lapangkan sepanjang tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi jangan sekakar, kasih luas di 10 Asyura. Apalagi yang disunahkan, menyantuni anak-anak yatim. Karena hari Asyura juga disebut lebarannya anak yatim. Bantu mereka. Kunjungi para alim ulama. Kalau ada orang yang sakit, kunjungi orang sakit. Kalau belum potong kuku yang rapi. Bersihin, duha 4 rakaat paling sedikit. Ya enggak? Kulhu 15 paling sedikit. Kan begitu. Nah, amalan-amalan itu insya Allah kalau sudah dibiasakan ringan sampai jadi istiqomah, mendarah daging sama kita. Nah, insya Allah ini muhasabah. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti diperhitungkan di hari kiamat. Kita ini udah umur berapa? Apa yang kita sudah capai? Ya, juz amma apal enggak? Ya, wadduha ke bawah deh apal enggak? Ya enggak? Nah itu. Nah tinggal kita baca, pahami yang paling penting. Udah paham, amalkan. Sudah diamalkan, ikhlas. Sudah ikhlas, istiqomah. Nah ini yang paling penting ya. Itu kata dalam ayat Quran, wa ma yadzakiru illa ulul albab. Tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas. Manhum al-albab. Siapa mereka orang-orang cerdas itu siapa? Dinyatakan oleh ulama tafsir, idza sabaqan nasu bil ilm sabaqahum bil amal, wa idza sabaqahum an-nas bil amal sabaqahum bil ikhlas, wa idza sabaqahum bil ikhlas sabaqahum bil muwazabah. Itu orang cerdas. Labib. Ya, bahasa Arabnya labib. Jamaknya albab. Ulul albab, orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas itu? Jika orang-orang mengalahkan kita dari sisi ilmu, maka kita kalahkan mereka dari sisi amal. Wah, dia kuat hafalannya, saya nggak mampu kalau kayak dia. Tapi saya harus banyak beramal kalau begitu. Oh, dia orang kaya, bisa gampang beramal. Ah, saya sedikit tapi ikhlas. Kita kalahkan dari sisi ikhlas. Oh, dia orangnya ikhlas, udah beramal ikhlas lagi. Kita kalahkan mereka dengan istiqomah. Sedikit tapi continue. Terus. Nah, ini namanya apa? Albab, orang-orang yang cerdas. Semoga kita dijadikan orang-orang yang cerdas, yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, terakhir
Mari kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah semoga Allah berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna jayyidin, Allahumma waffiqna lil khair, Allahumma la tafdhna yawm al-qiyamah. Allahumma ya man waffaqa al-khair li ahli al-khair wa 'anahum 'alayhi waffiqna lil khair wa 'anna 'alayhi. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعة رسولك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير.